Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya akan melanjutkan materi kita tentang pengantar jaringan komputer. Di sesi ini kita akan membagikan cara atau share, atau saya akan mengajarkan bagaimana cara instalasi aplikasi simulasi di jaringan komputer yang mungkin dari Anda sekalian sudah pernah menggunakannya, yaitu sebuah aplikasi dengan nama Cisco Packet Tracer. Nah, di penjelasan saya di video dengan judul pengantar jaringan komputer, di sana saya menjelaskan atau kita menyampaikan bahwasanya untuk membuat atau membangun sebuah jaringan komputer yang sederhana itu kita membutuhkan beberapa syarat ya. Tentunya pasti ada device. Di sini dalam hal ini adalah komputer, minimal ada 2 buah komputer. Kemudian ada media yang nanti di sini kita bisa jelaskan atau yang sudah kita sampaikan. Media ada namanya media penghubung kabel, dan media penghubung nirkabel. Nah, ketika kita sedang belajar membangun sebuah jaringan komputer, ketika kita tidak mempunyai fasilitas-fasilitas ini, maka kita bisa mempelajarinya dengan sebuah aplikasi simulasi yang terdapat pada Cisco Packet Tracer. Nah, sehingga untuk bisa menuju ke tujuan pemahaman tentang jaringan komputer, itu kita bisa menggunakan aplikasi ini sebagai dasar dulu sebelum kita akan melakukan praktik yang sesungguhnya. Nah, walaupun nanti saat kita baru memperoleh pengantar jaringan komputer, kita belum tahu tentunya tentang alamat IP, karena sebuah komputer yang sudah terkoneksi satu dengan yang lain untuk bisa saling berkomunikasi itu harus ada yang namanya alamat IP address ya, yang dimiliki oleh masing-masing komputer yang berada dalam jaringan tersebut. Akan tetapi tidak masalah, nanti untuk IP kita bisa berikan terlebih dahulu, dan untuk teori tentang alamat IP ini akan ada session tersendiri. Baik, yang pertama, untuk melakukan instalasi paket tracer ini, yang kita butuhkan pastinya programnya atau installer dari Cisco ini. Nanti akan saya berikan linknya di deskripsi, nanti bisa Anda download. Dan kebetulan yang saya pakai di sini adalah saya singkat dengan CPT, Cisco Packet Tracer, itu versi 6 ya. Jadi kalau misalnya dari Anda sekalian mempunyai versi yang lebih tinggi, ya silahkan saja. Cara installnya insya Allah sama saja. Baik, langsung saja. Yang pertama kita buka terlebih dahulu masternya, ini Cisco Packet Tracer. Ini yang saya punya ini. Nah, ini nanti kita tinggal double klik saja. Kita klik satu kali dengan enter, atau dengan double klik pakai mouse juga boleh. Kita jalankan, atau bisa kita jalankan dengan klik kanan lalu run as administrator. Ini juga boleh. Akan lebih baik kalau kita menjalankannya sebagai administrator. Kita tunggu prosesnya. Di sini ada proses peringatan ya. Jadi apakah Anda akan mengizinkan? Ya tentu saja ya, yes saja. Oke, kemudian akan ada jendela baru seperti ini. Kita next saja, kita accept ya agreementnya. Nah, kalau mau dibaca dulu ya silahkan, tapi kalau I do not berarti ya tidak jadi. Jadi kita pilih yang I accept the agreement, kemudian kita next. Dan ini adalah letak instalasinya akan disimpan. Jadi secara defaultnya
itu akan diinstal di C program files x86, kemudian Cisco Packet Tracer 601. Ini kalau mau dirubah juga tidak masalah, tetapi saran saya biarkan secara default saja. Kemudian kita next lagi. Nah, karena saya dulu pernah menginstal Cisco Packet Tracer, maka masih ada folder di sana di program file. Tetapi bagi yang baru pertama kali menginstal, maka tidak akan muncul seperti ini. Jadi nanti next, kemudian dia akan proses. Berhubung saya pernah menginstal dan sudah saya uninstall, kemudian saya menginstal lagi, maka akan ada peringatan seperti ini. Maka saya tinggal yes saja untuk menumpuknya ya, atau menggantikannya. Kemudian kita next lagi. Nah, ini adalah pilihan create a desktop icon. Kalau kita menginginkan adanya icon yang ada di desktop seperti yang ada di layar, maka kita centang. Kemudian kalau kita centang create a quick launch icon, maka yang akan muncul di bawah layar yang biasanya berderet dengan tombol start dan sebagainya. Ini saya menginginkan yang di desktop saja, yang di quick launch icon tidak saya centang. Kemudian saya next dan saya install. Nah, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Sambil menunggu, bisa dengan barangkali yang muslim dengan murojaah surat-surat pendek ya silakan, atau sambil minum kopi atau sambil makan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas jangan dekatkan air dengan komputer Anda karena sangat berbahaya sekali. Kalau nanti lupa tersenggol, bisa kena air nanti barang elektronisnya. Nah, sudah selesai. Kemudian kita oke. Ini kita bisa centang untuk langsung menjalankan, atau kalau ini centangnya kita buang, maka kita tidak bisa kita bisa menjalankan tapi melalui ikonnya ya, melalui tombol start yang ada di bawah. Oke, ini saya centang saja biar kita akan mengetes langsung hasil instalasinya. Jadi cukup mudah instalasinya dan cukup cepat. Oke, mungkin nanti akan ada beberapa peringatan ya yang harus kita oke dan oke dan oke, karena mungkin versinya sudah terlalu tua, terlalu lama, sudah kadaluarsa, atau mungkin perlu update ya. Jadi nanti kalau ada peringatan-peringatan ya kita oke saja, tidak masalah, tidak perlu bingung ya, tinggal kita klik oke. Nah, ini adalah hasil instalasinya Cisco Packet Tracer. Nah, tadi di depan kita katakan bahwasanya atau di video di pengantar jaringan komputer bahwasanya untuk membangun sebuah jaringan komputer kita membutuhkan 2 komputer atau lebih ya. Jadi minimal itu ada 2, dan 2 komputer ini kemudian kita hubungkan dengan kabel ya, dengan kabel atau mungkin dengan non kabel, dengan wireless ya, near kabel. Nah, barulah ini dinamakan dengan jaringan komputer. Nah, sebagai gambaran awal bagaimana cara menggunakannya, misalnya saya mau menghubungkan 3 buah komputer atau 2 buah komputer dulu, maka di bagian bawah ini, jadi di bagian kiri ini ada beberapa komponen ya. Karena untuk komputer maka namanya adalah end devices karena yang digunakan oleh user. Kita klik di sini end devices. Saya mau mengambil satu komputer PC di sini, kemudian saya mengambil laptop. Nah, untuk membuat jaringan 2 komputer ini sebetulnya tidak perlu perangkat intermediari yang lain ya. Jadi kemarin, bukan kemarin ya, di video yang sebelumnya itu ada intermediari. Jadi perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antara 2 device ini. Tetapi kalau hanya ada 2 device seperti ini, itu bisa langsung menggunakan kabel tanpa menggunakan perangkat yang lain.
misalnya menggunakan switch ya, atau menggunakan hub, atau menggunakan access point kalau misalnya kita menghendaki koneksi antar PC ini menggunakan nirkabel. Jadi saya ulang, untuk membuat jaringan antara dua komputer ini bisa langsung menggunakan media kabel ya. Jadi langsung dengan kabel itu bisa. Tetapi kalau lebih dari dua itu harus menggunakan alat ya, harus menggunakan alat bantuan yang lain, misalnya switch atau hub. Ya, jadi ini oke, akan saya contohkan dulu. Dua komputer ini saya hubungkan dengan kabel. Nah, di sini ada gambar petir seperti ini. Ini adalah tempat kabel-kabel itu akan ditempatkan. Oke, saya pilih yang crossover. Nah, di sini ada dua pinah lagi. Jadi belajar jaringan komputer itu ternyata nanti bidang ilmunya banyak sekali ya. Ini ada fast ethernet, kemudian ada RS232, berarti ini adalah interface-nya dari jaringan komputer. Kemudian kenapa milih kabelnya yang tadi crossover, kok tidak menggunakan yang straight through dan sebagainya? Kenapa tidak menggunakan yang lain lagi seperti itu? Nah, ternyata bidang ilmunya itu banyak sekali ya. Nah, ini hanya sebagai gambaran dulu, gambaran awal bagaimana cara kerja paket tracer. Nah, tadi saya katakan setelah ini terkoneksi maka kita butuh alamat IP, karena kalau dua komputer ini tidak ada alamat yang dituju maka kita tidak bisa mengirim surat. Ini contohnya, ini saya ada surat di sini, kemudian saya letakkan di laptop dan akan saya kirim ke PC 0 misalnya. Nah, maka di sini menunjukkan bahwasanya PC has no functional port, artinya port fast ethernet itu belum ada keterangan alamatnya, sehingga nggak bisa kita mau ketok pintu ya dari laptop menuju PC 0 itu belum bisa. Nah, sehingga kita butuh yang namanya alamat IP tadi. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya saya isi dulu. Nanti untuk teori tentang IP akan kita berikan tersendiri. Oke, saya menggunakan alamat ini kelas C ya, 192.168.01. Ini saya copy aja. Karena hanya dua PC, hanya dua komputer, jadi yang lain tidak perlu saya isi ya. Tapi kalau mau diklik di subnet mask maka dia akan otomatis muncul secara standarnya, itu boleh-boleh saja. Ini saya close. Dan di laptop itu harus urut ya. Urutannya, maksudnya urutannya. Nah, di belakang tinggal menggantikan saja misalnya 2. Oke. Nah, sehingga antara dua komputer ini sudah punya alamat dan harusnya dua PC ini sudah bisa saling terkoneksi ya. Akan saya coba dulu menggunakan surat ini ya. Saya klik dari laptop, kemudian saya kirim ke PC 0. Nah, maka di sini jawabannya adalah successful. Artinya dua PC ini sudah terbentuk sebuah jaringan komputer ya, walaupun hanya dua. Dan sebaliknya, saya mau mengirim surat dari PC 0 menuju ke laptop 0. Nah, ini. Nah, inilah sebuah jaringan komputer. Jadi, kenapa dibentuk jaringan komputer ya? Karena akan ada komunikasi data. Baik, sekarang akan saya contohkan misalnya PC-nya itu lebih dari 2, misalnya ada 3 ya. Saya tambahkan dulu di sini server misalnya. Oke, ada server di sini. Oke. Dan kalau ada 3, maka ini tidak bisa menggunakan kabel seperti ini. Maka saya hapus dulu kabelnya di sini. Nah, kita butuh alat yang namanya intermediary. Kita bisa menggunakan di sini switch ya. Oke, akan kita cari. Nah, ini ada switches ya. Saya pilih yang ini aja, switches. Oke. Nah, dia sebagai penghubung antar ketiga nanti ya. Nanti
switch itu nanti lubangnya banyak sekali, ada yang lubang 24, ada yang lubang 16, 8 dan sebagainya. Nah, sekarang untuk menghubungkan antar ketiga komputer ini kita tetap menggunakan kabel lagi. Nah, di sini kita tidak menggunakan yang putus-putus ya, yang crossover, tapi menggunakan yang lurus seperti ini, yang straight. PC 0 saya hubungkan dengan switchnya fast Ethernet 01. Jadi fast Ethernet itu adalah nama interface-nya ya. Biasakan urut saja biar nanti kalau memanajemen itu mudah ya. Fast Ethernet 0 saya tancapkan di fast Ethernet 2. Yang sudah terpakai maka tidak akan muncul lagi. Kemudian yang PC 0, yang PC server ini berarti menggunakan fast Ethernet 3 di switch-nya ya. Nah, sini. Nah, ini kalau kita menghubungkan komputer itu lebih dari 2 sehingga harus membutuhkan peralatan jaringan yang lain. Nah, sekarang kan kita coba dulu PC 0 dan laptop 0. Tadi IP-nya sudah kita isikan ya, alamatnya. Apakah masih bisa terkoneksi? Ini saya hapus dulu. Saya kirim surat dari PC 0 menuju laptop. Oke, sukses, dan kebalikannya. Oke, sukses lagi. Dan sekarang saya mau coba laptop ke server. Nah, di sini belum ada karena memang belum ada keterangannya di sini ya. Jadi kita isikan lagi di sini desktop. Oke. Saya paste tadi, berarti yang ketiga ini ya. Oke. Dan saya close, dan sekarang saya mau coba, ini saya delete dulu biar kosong. Dari laptop menuju server. Oke, sukses. Dari server menuju PC 0, sukses. Dan seterusnya. Nah, inilah jaringan komputer. Nah, sebetulnya yang akan kita pelajari itu ya cuma ini aja. Cuma di dalamnya itu nanti bagian-bagian itu pecahnya itu banyak sekali. Ada alamat IP, nanti ada subnet, nanti belum ada jaringan yang lain. Misalnya di sini ada jaringan pertama, kemudian nanti ada jaringan yang lain. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, ini beda jaringan, misalnya yang satu menggunakan alamat, saya analogikan misalnya yang satu beralamat di Semarang dan yang satu beralamat di Sukoharjo. Nah, biar mereka saling bisa terkoneksi bagaimana? Misalnya server yang ada di Semarang ini bisa terkoneksi di Sukoharjo bagaimana? Nah, nanti harus membutuhkan perangkat lagi yang lain. Nah, sehingga pembelajaran tentang jaringan komputer itu akan luas sekali. Baik, ini bagaimana cara menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer. Silahkan diikuti langkahnya, silahkan diinstal, bisa di-download di link, nanti linknya akan saya berikan di kolom deskripsi, nanti silahkan di-download saja dan diinstal sesuai dengan langkah-langkah yang telah kita sampaikan tadi. Dan silahkan mencoba-coba dulu ya, silahkan mencoba-coba dulu untuk mengenal apa itu Cisco Packet Tracer. Baik, mungkin ini saja apa yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi manfaat, dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.